Keluarga Ihsan yang sudah merasa was-was segera mendatangi kantor polisi untuk melakukan identifikasi. Suasana seketika pecah dalam tangis histeris ketika mereka memastikan bahwa jasad yang terbujur kaku itu memang benar adalah Muhammad Ihsan Ilahi. Melalui proses autopsi, tim medis menemukan kenyataan pahit bahwa terdapat 34 luka tusukan di tubuh Ihsan yang menunjukkan betapa sadisnya para pelaku menghabisi nyawanya. Keluarga besar di Aceh merasa sangat terpukul dan tidak menyangka bahwa niat Ihsan untuk merantau demi menjadi tulang punggung keluarga harus berakhir di liang lahat. Muhammad Ihsan Ilahi, atau yang lebih akrab disapa Ihsan, adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang sedang berada di masa keemasan mimpinya. Berasal dari Aceh, Ihsan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki tekad kuat dan fisik yang tangguh. Di usianya yang masih sangat muda, ia memikul tanggung jawab besar sebagai seorang suami. Ia baru saja membangun biduk rumah tangga dengan seorang wanita di kampung halamannya. Sebuah komitmen yang membuatnya sadar bahwa ia tak lagi bisa berpangku tangan. Ihsan dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai sosok yang gigih dan tidak pilih-pilih pekerjaan. Baginya, pekerjaan apapun akan ia lakoni asalkan halal, demi bisa menjadi tulang punggung yang kokoh bagi keluarganya. Tekad inilah yang kemudian mendorongnya untuk meninggalkan kenyamanan kampung halaman dan mengadu nasib di kerasnya ibu kota Jakarta. Ia sempat memboyong istrinya ke sana, mencoba peruntungan di berbagai profesi, mulai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Namun, Jakarta seolah belum bersahabat dengannya. Meski telah banting tulang, ia tak kunjung menemukan pekerjaan tetap yang bisa menjamin masa depan mereka. Ketidakpastian di Jakarta tidak lantas memadamkan semangatnya. Ihsan tetap mencari celah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi sang istri. Pikiran untuk mencari pundi-pundi rupiah selalu berputar di kepalanya. Kondisi ekonomi yang mendesak inilah yang akhirnya membawa Ihsan pada sebuah keputusan besar di bulan November 2019. Ia memutuskan untuk pergi ke Medan, Sumatera Utara. Tujuannya hanya satu, menemui pamannya yang seorang pelaut, dengan harapan bisa ikut bekerja membelah ombak demi upah yang sebanding. Ihsan datang ke Medan dengan membawa tas besar berisi seluruh pakaiannya, sebuah simbol harapan baru bahwa di tanah rantau kali ini ia akan berhasil mengubah nasibnya. Sayangnya, ia tidak pernah menyangka bahwa semangatnya untuk bekerja keras justru membawanya ke dalam pusaran konflik yang akan mengakhiri hidupnya dengan tragis. Hubungan antara korban dan pelaku awalnya adalah hubungan keluarga yang sangat harmonis dan penuh rasa hormat. Pada pertengahan November 2019, Ihsan tiba di sebuah rumah sederhana di kawasan Pasar Lingkungan 4 Medan Marelan. Kedatangannya sore itu benar-benar mengejutkan karena ia muncul di depan pintu tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Dengan tas besar yang menggantung di pundaknya, Ihsan menunjukkan keseriusannya untuk menetap dan mencari kerja. Rumah itu adalah milik Ridwan Ismail, yang lebih dikenal dengan panggilan Iwan Mancung. Iwan adalah kakak dari orang tua Ihsan, seorang paman atau pakde yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri. Iwan bukanlah orang sembarangan di lingkungan pelabuhan. Ia adalah seorang nahkoda tangguh yang memimpin kapal pencari ikan. Sosoknya jarang berada di rumah karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya melaut hingga berminggu-minggu di Selat Malaka. Meskipun kedatangan Ihsan yang tiba-tiba sempat membuat Rini Alpianti, istri Iwan, terkejut, ia tetap menyambut keponakan suaminya itu dengan tangan terbuka. Ketika Rini mengabari suaminya melalui telepon tentang kedatangan Ihsan, Iwan merespon dengan sangat baik. Sebagai saudara dekat yang berasal dari tanah kelahiran yang sama, yaitu di Aceh, Iwan tidak keberatan berbagi ruang di rumahnya. Ia melihat Ihsan sebagai pemuda yang punya semangat untuk maju. Di mata Ihsan, Pak D-nya adalah sosok pahlawan dan pembuka jalan rezeki. Ia sangat berharap bisa ikut melaut bersama Iwan, menantang ombak demi mengumpulkan uang untuk menghidupi istrinya. Pada tahap ini, hubungan mereka adalah cerminan dari keluarga yang saling mendukung. Iwan berperan sebagai pelindung sekaligus pemberi kesempatan, sementara Ihsan adalah keponakan yang patuh dan penuh harapan. Tidak ada satupun orang di rumah itu yang menyangka
bahwa keramahan dan kehangatan sambutan keluarga ini nantinya akan berubah menjadi badai kebencian yang mematikan. Di balik peristiwa berdarah ini, terdapat sekelompok orang yang masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari penyusun rencana hingga eksekutor lapangan. Sosok sentralnya adalah Ridwan Ismail alias Iwan Mancung. Di lingkungannya, Iwan dikenal sebagai pria yang keras dan tangguh. Sebagai seorang nahkoda kapal penangkap ikan, ia adalah penguasa di tengah laut Selat Malaka. Pekerjaannya menuntut ia jarang pulang, membuatnya sering meninggalkan rumah selama berhari-hari demi menghidupi istri dan 2 anaknya. Ketidakhadirannya yang lama di rumah inilah yang tanpa sengaja memberi celah bagi terjadinya pengkhianatan di keluarganya. Kemudian ada Rini Alpianti, istri dari Iwan sekaligus bibi atau bude dari Ihsan, seorang ibu rumah tangga yang sering ditinggal suaminya melaut. Rini menjadi sosok yang merasa kesepian. Kehadiran Ihsan di rumahnya awalnya dianggap sebagai teman bicara, namun seiring waktu, ia justru menjadi pematik konflik utama karena terlibat hubungan gelap dengan keponakan suaminya sendiri. Sosok lain yang tak kalah penting adalah Rahmat Ipong, ayah dari Rini atau mertua Iwan Mancung. Rahmat digambarkan sebagai sosok orang tua yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarganya. Baginya, perselingkuhan anaknya dengan Ihsan bukan sekedar masalah asmara, melainkan sebuah aib besar yang mencoreng muka keluarga di mata masyarakat. Rasa malu yang mendalam ini kemudian berubah menjadi kemarahan yang mendorongnya untuk mengambil langkah ekstrim demi membersihkan nama baik keluarganya. Terakhir, ada Aseng atau Agus Salim dan Aris atau Rismawadi. Keduanya bukanlah anggota keluarga, melainkan teman dekat dari Rahmat Ipong. Mereka adalah orang-orang jalanan yang tidak memiliki ikatan emosional dengan korban. Dalam skenario ini, mereka berperan sebagai algojo atau eksekutor lapangan yang tega menghabisi nyawa Ihsan demi imbalan uang yang dijanjikan oleh Iwan Mancung. Kehadiran mereka melengkapi barisan pelaku yang mengubah konflik keluarga menjadi sebuah penghilangan nyawa berencana yang sangat sadis. Benih petaka mulai tumbuh ketika rencana Ihsan untuk bekerja melaut tidak berjalan mulus. Meskipun memiliki tekad yang kuat, fisik Ihsan ternyata tidak kuasa melawan ganasnya ombak Selat Malaka. Baru beberapa hari berada di atas kapal bersama Iwan Mancung, Ihsan didera mabuk laut yang hebat. Karena kondisinya yang melemah dan tidak memungkinkan untuk bekerja, Iwan akhirnya mengizinkan keponakannya itu kembali ke daratan lebih awal dengan menumpang speedboat yang melintas. Sejak saat itulah, Ihsan tinggal di rumah, sementara Iwan tetap melanjutkan tugasnya di tengah laut. Di rumah yang sepi itulah, suasana berubah menjadi tidak wajar. Intensitas pertemuan antara Ihsan dan Rini Alpianti yang terjadi setiap hari menumbuhkan benih-benih asmara terlarang. Hubungan yang seharusnya terbatas antara keponakan dan bude justru melewati batas normal. Selama Iwan menghabiskan waktu berminggu-minggu di lautan untuk mencari nafkah, Ihsan dan Rini justru asyik menjalin cinta di balik punggungnya. Rini mengakui bahwa selama suaminya, Iwan, tidak berada di rumah, ia dan Ihsan kerap melakukan hubungan intim yang tidak sepantasnya. Perbuatan ini dilakukan di dalam kamar milik Rini, tepat di rumah yang disediakan Iwan untuk mereka tempati. Anak tertua Iwan ternyata sempat menyaksikan perilaku tidak wajar ibunya. Ia pernah melihat Rini dan Ihsan saling bermesraan, berpelukan, dan duduk berdekatan satu sama lain dengan cara yang sangat mesra. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya sudah mulai berani menunjukkan kedekatan mereka di dalam lingkungan rumah meskipun ada anak-anak di sana. Namun di luar rumah, pengkhianatan ini mereka lakukan dengan sangat rapi. Bahkan di depan mata orang tua Rini yang rumahnya bersebelahan, mereka tidak menyadari sama sekali. Sekembalinya Iwan dari laut pada pertengahan Desember 2019, ia mulai merasakan ada yang tidak beres. Firasat seorang suami menangkap gelagat yang janggal. Ia melihat bagaimana istrinya berpakaian tidak semestinya dan bertingkah aneh di depan Ihsan. Puncaknya terjadi ketika Iwan mulai tidak menyukai Ihsan, meminta Ihsan untuk pulang ke Aceh dan memberikan uang ongkos. Namun Rini justru membela Ihsan mati-matian. Iwan yang tadinya sabar mulai meledak dalam amarah.
Ketegangan mencapai titik didih saat Iwan terbangun di suatu malam dan menemukan rumahnya sudah kosong melompong. Ihsan dan Rini telah melarikan diri secara diam-diam melalui sambungan telepon. Rini dengan nekat memberitahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Jakarta melalui Batam untuk melaksanakan nikah siri bersama Ihsan. Rini sudah tidak mencintai Iwan yang jarang pulang. Rini kini tergila-gila dengan burung Ihsan. Yang membuat darah Iwan semakin mendidih adalah kenyataan bahwa Rini tidak hanya pergi membawa cinta terlarangnya, tetapi juga membawa serta kedua anak Iwan, kartu ATM, hingga buku nikah mereka. Sesampainya di Jakarta, Ihsan dan Rini sempat tinggal di rumah salah satu saudara Ihsan yang bernama Irma. Di sanalah mereka mempertegas hubungan terlarang tersebut dengan melakukan pernikahan secara siri. Meskipun saat itu Rini masih berstatus sebagai istri sah dari Iwan Mancung. Rencana maut ini mulai dijalankan tepat pada 20 Desember 2019 ketika Ihsan dan Rini akhirnya menginjakkan kaki kembali ke Medan dengan alih-alih untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Tapi nyatanya mereka justru masuk ke dalam jebakan yang telah dirancang dengan dingin untuk mempermudah aksi. Keluarga Rini sengaja memisahkan pasangan gelap ini. Rini dibawa ke suatu tempat, sementara Ihsan diminta tinggal di rumah Maya, kakak dari Rini, di kawasan Labuhan Deli. Skenario eksekusi dimulai saat Rahmat Ipong datang menjemput Ihsan di rumah Maya. Dengan nada bicara yang tenang dan wajah tanpa kecurigaan, ia membujuk Ihsan agar ikut dengannya. Alasannya sederhana dan masuk akal. Ihsan akan dipertemukan dengan Rini untuk membicarakan masa depan mereka agar masalah cepat selesai. Tanpa rasa curiga, Ihsan naik ke boncengan motor pria yang ia panggil kakek itu, tidak menyadari bahwa di belakang mereka, dua algojo, Aseng dan Aris, sudah membuntuti dengan sajam yang terselip di pinggang. Rahmat Ipong mengarahkan motornya menjauh dari keramaian menuju area perkebunan tebu PTPN 2 di Dusun 20, Desa Kelumpang Kebun. Lokasi ini sudah disurvei sebelumnya sebagai tempat yang ideal untuk menghabisi nyawa seseorang karena kondisinya yang sangat sepi dan gelap saat malam tiba. Di tengah jalan setapak yang dikelilingi rimbunnya tanaman tebu, Aris yang membonceng Aseng tiba-tiba memacu motornya dan menghalangi laju Rahmat Ipong. Rahmat sengaja mengerem mendadak dengan keras, membuat ia dan Ihsan tersungkur ke tanah yang lembab. Saat Ihsan masih berusaha mengumpulkan kesadaran akibat terjatuh, Aseng langsung melompat dan menghujamkan sajam ke Ihsan. Dalam kondisi terluka dan ketakutan, Ihsan sempat berdiri dan berlari ke arah mobil jeep yang terparkir di tepi kebun sambil berteriak meminta tolong kepada sang kakek. Namun Rahmat Ipong justru memalingkan muka, menghidupkan motornya dan pergi meninggalkan cucu menantunya itu sendirian di tangan para algojo. Tanpa belas kasihan, Aseng dan Aris menyerang Ihsan secara bertubi-tubi. Malam yang sunyi itu hanya dihiasi suara napas yang terengah dan hujan senjata tajam. Ihsan yang sudah tak berdaya menerima 43 tusuk di sekujur tubuhnya. Pemuda yang awalnya datang ke Medan untuk mencari kehidupan yang lebih baik itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir di tengah kegelapan kebun tebu, tewas di tangan orang-orang yang seharusnya ia sebut sebagai keluarga. Setelah serangan membabi buta itu berakhir, keheningan menyelimuti area perkebunan tebu yang gelap. Para pelaku, Aseng dan Aris, berdiri di depan tubuh Ihsan yang sudah tak lagi bergerak untuk memastikan bahwa nyawa pemuda itu benar-benar telah hilang. Tidak ada rasa penyesalan atau keinginan untuk menolong. Yang ada di pikiran mereka hanyalah bagaimana cara menghilangkan jejak secepat mungkin agar perbuatan keji ini tidak segera diketahui oleh warga sekitar. Dengan gerakan yang tenang namun terburu-buru, kedua algojo ini mulai menyembunyikan jasad korban di lokasi tersebut. Mereka mengambil pelepah-pelepah daun tebu kering yang berserakan di sekitar kebun dan mencabuti rerumputan liar untuk menutupi tubuh Ihsan yang penuh luka. Mereka menumpuk sampah-sampah organik dan dedaunan kering itu sedemikian rupa hingga jasad Ihsan tidak lagi terlihat secara kasat mata dari jalan setapak. Upaya penyembunyian ini dilakukan agar jasad tidak segera ditemukan oleh petani tebu atau warga yang melintas di pagi hari. Setelah merasa posisi jasad cukup tersembunyi di bawah tumpukan sampah rerumputan, kedua pelaku segera meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor.
Mereka melesat pergi menembus kegelapan malam, merasa tugas mereka telah selesai dan berharap rahasia berdarah itu akan terkubur selamanya bersama pembusukan daun-daun tebu di perkebunan tersebut. Di tempat lain, Rahmat Ipong pun sudah kembali ke rumahnya seolah-olah tidak terjadi peristiwa apapun, membiarkan cucu menantunya terbujur kaku di tengah kesunyian kebun. Pada awalnya, kepergian Ihsan dari rumah Maya tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Maya dan suaminya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ihsan pergi bersama Rahmat Ipong, sosok kakek yang seharusnya menjadi pelindung. Karena Ihsan dibawa oleh anggota keluarga sendiri, tidak ada pikiran sedikit pun bahwa pemuda itu sedang menuju maut. Mereka mengira Ihsan memang sedang dibawa untuk mediasi atau dipertemukan dengan Rini guna menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kegelisahan mulai muncul. Jam berganti hari, namun tidak ada kabar sedikit pun dari Ihsan. Ponselnya tidak bisa dihubungi dan keberadaannya seolah lenyap di telan bumi. Kecemasan ini pun merambat hingga ke kampung halamannya di Aceh. Keluarga besar Ihsan mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka tahu bahwa hubungan Ihsan dengan keluarga Iwan sedang memanas. Tabir gelap ini tersingkap ketika seorang warga yang tengah beraktivitas di perkebunan tebu PTPN 2 dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Di balik tumpukan pelepah daun kering dan sampah rerumputan yang mencurigakan, tergeletak jasad seorang pemuda dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi luka robek akibat senjata tajam. Saksi bisu dari kekejaman yang ia alami di malam eksekusi tersebut. Penemuan mayat ini seketika menggemparkan warga hamparan Perak dan dengan cepat menyebar ke media sosial. Keluarga Ihsan yang sudah merasa was-was segera mendatangi kantor polisi untuk melakukan identifikasi. Suasana seketika pecah dalam tangis histeris ketika mereka memastikan bahwa jasad yang terbujur kaku itu memang benar adalah Muhammad Ihsan Ilahi. Melalui proses autopsi, tim medis menemukan kenyataan pahit bahwa terdapat 34 luka tusukan di tubuh Ihsan yang menunjukkan betapa sadisnya para pelaku menghabisi nyawanya. Keluarga besar di Aceh merasa sangat terpukul dan tidak menyangka bahwa niat Ihsan untuk merantau demi menjadi tulang punggung keluarga harus berakhir di liang lahat. Rasa duka yang mendalam itu berubah menjadi kemarahan besar. Mereka menuntut keadilan yang seadil-adilnya dan meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap siapapun yang tega melakukan perbuatan biadab tersebut, terutama karena mereka mencium adanya pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Berbekal identitas korban, pihak kepolisian bergerak cepat melakukan investigasi. Penyelidikan awal tidak langsung mengarah pada orang asing, melainkan menyisir lingkaran internal keluarga korban. Polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk Maya dan Adam yang merupakan orang terakhir yang melihat Ihsan pergi bersama Rahmat Ipong. Derasnya informasi mengenai konflik cinta segitiga dan pelarian Ihsan bersama Rini menjadi pintu masuk utama bagi penyidik. Polisi menemukan pola motif yang kuat, rasa sakit hati dan harga diri yang terinjak. Fokus penyelidikan pun segera tertuju pada dua sosok kunci, yakni Iwan Mancung sebagai suami yang dikhianati dan Rahmat Ipong sebagai ayah Rini yang menjemput korban. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terungkap, terutama saat Rahmat Ipong tidak mampu memberikan penjelasan yang konsisten mengenai di mana ia menurunkan Ihsan malam itu. Tekanan demi tekanan dari penyidik akhirnya mulai meruntuhkan tembok kebohongan yang dibangun oleh para pelaku, membawa polisi pada kesimpulan bahwa ini bukanlah penghilangan nyawa biasa, melainkan sebuah aksi berencana yang melibatkan kerjasama antara paman, mertua, dan pihak luar. Setelah mengantongi bukti awal, polisi bergerak melakukan penjemputan paksa. Iwan Mancung menjadi orang pertama yang diamankan oleh pihak berwajib. Meskipun awalnya sempat berkelit, tekanan dari penyidik akhirnya membuat nyanyian Iwan pecah. Ia mengakui keterlibatannya dan membeberkan siapa saja yang ikut bermain dalam drama berdarah tersebut. Berdasarkan pengakuan Iwan, polisi bergerak cepat menangkap Rahmat Ipong di rumahnya dan menyergap Aris, salah satu algojo lapangan. Namun penangkapan ini belum lengkap. Aseng, eksekutor utama yang menusuk korban berkali-kali, sempat melarikan diri dan menjadi buronan polisi selama beberapa bulan. Pelarian Aseng berakhir pada Februari 2020 setelah polisi berhasil melacak persembunyiannya. Selain menangkap para tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting.
termasuk 2 bilah senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi Ihsan, serta sepeda motor yang dipakai saat menjemput korban menuju lokasi eksekusi. Dengan tertangkapnya seluruh komplotan ini, misteri kematian di kebun tebu itu pun akhirnya tuntas secara teknis. Di balik sadisnya 34 tusukan yang mendarat di tubuh Ihsan, tersimpan motif klasik yang sangat emosional, sakit hati, dendam, dan harga diri. Bagi Iwan Mancung, Ihsan bukan sekedar keponakan, melainkan pengkhianat yang telah menusuknya dari belakang. Iwan merasa sangat terhina karena telah memberikan tumpangan, makanan, dan kasih sayang keluarga. Namun, justru dibalas dengan perselingkuhan istrinya. Kehormatan Iwan sebagai kepala keluarga serasa diinjak-injak ketika ia tahu Ihsan membawa lari anak-anaknya. Di sisi lain, Rahmat Ipong merasakan amarah yang sama dari sudut pandang seorang ayah. Ia merasa sangat malu dan menganggap martabat keluarganya telah tercoreng oleh aib perselingkuhan anaknya sendiri. Baginya, Ihsan adalah sumber petaka yang harus disingkirkan demi membersihkan nama besar keluarga. Rencana maut ini pun matang saat dendam Iwan dan rasa malu Rahmat bertemu. Mereka sepakat bahwa memberi pelajaran biasa tidaklah cukup. Iwan bahkan rela mengeluarkan uang sebesar 4 juta rupiah untuk membayar Aseng dan Aris sebagai upah mencabut nyawa Ihsan. Motif ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan perencanaan yang dingin, di mana rasa benci telah mengalahkan ikatan darah yang selama ini mereka jalin. Meja hijau menjadi saksi bisu pertanggungjawaban para pelaku atas perbuatan keji mereka. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, fakta-fakta persidangan mengungkap betapa dinginnya perencanaan penghilangan nyawa ini. Pada awalnya, majelis hakim menjatuhkan vonis yang cukup berat, yakni 20 tahun penjara bagi para terdakwa karena terbukti melakukan penghilangan nyawa berencana secara bersama-sama. Namun, drama hukum tidak berhenti di situ. Para pelaku mengajukan upaya hukum banding untuk meringankan hukuman mereka. Hasilnya, terjadi perubahan vonis yang cukup signifikan di tingkat banding. Ridwan Ismail alias Iwan Mancung dan Rahmat Ipong dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Keduanya dinilai sebagai otak di balik rencana tersebut, namun mendapatkan keringanan hukuman. Rismawati alias Aris, salah satu eksekutor, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, Agus Salim alias Aseng, algojo yang melakukan penusukan membabi buta, harus menerima kenyataan bahwa permohonan bandingnya ditolak. Ia tetap harus menjalani vonis awal yang jauh lebih berat karena peran eksekusinya yang sangat sadis. Putusan hukum ini disambut dengan perasaan campur aduk oleh keluarga besar Muhammad Ihsan Ilahi. Ada rasa syukur karena para pelaku akhirnya mendekam di balik jeruji besi. Namun di sisi lain, terselip rasa kecewa yang mendalam. Bagi keluarga korban, hukuman belasan tahun dirasa tidak sebanding dengan hilangnya nyawa Ihsan yang dihabisi secara tidak manusiawi dengan 34 tusukan. Tidak ada hukum yang bisa mengembalikan sosok pemuda yang sebelumnya pamit untuk mencari nafkah tersebut. Kasus ini meninggalkan luka batin yang sangat dalam dan sulit untuk disembuhkan. Tragedi ini bukan hanya tentang sebuah tindak kriminal, tetapi juga tentang hancurnya ikatan persaudaraan. Dua keluarga yang seharusnya saling menjaga justru terpecah akibat pengkhianatan dan dendam yang berujung maut. Ihsan kini telah tiada. Para pelaku kini mendekam di penjara. Namun trauma dan duka akibat peristiwa berdarah di kebun tebu itu akan terus membekas sebagai sejarah kelam bagi keluarga mereka selamanya.